Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Fauzi. Kali ini saya akan mengulas sebuah project atau sebuah aplikasi menu Pro, ya menu. Kemudian sebelum kita membuat menu, saya akan menambahkan sebuah login atau daftar juga. Sebelum juga itu ada untuk mempercantik keindahan atau ya mempercantik lah untuk keindahan sebelum login atau sebelum register, saya menambahkan sebuah splash screen. Splash screen itu kayak seperti awalan membuka aplikasi ya, seperti itu ya teman-teman. Kita membuat splash screen-nya, kita pertama-tama kita membuat cPanel, ya teman-teman, frame from, kemudian ini panel, masukkan panel untuk mengatur untuk apa itu teman-teman, untuk mengatur lebar atau tingginya ini, panjang atau lebarnya ini. Kemudian kita menggunakan label ini nanti untuk menginputkan sebuah gambar atau GIF ya teman-teman. Ini saya menambahkan seperti video, tapi video saya convert ke GIF ya teman-teman. Jadi gambar yang bergerak. Nah, cara merubah gambar bergerak itu saya menggunakan aplikasi ini sebentar. Video to GIF. Saya menggunakan as GIF ya teman-teman. As-GIF ini kita langkahnya kita buka dulu, kemudian kita select telusuri, kemudian kita ke file yang ada videonya, video yang ada suaranya, MP4, formatnya MP4. Karena ini terserah ya teman-teman, ada MP4 tapi ada yang 3GB, ada yang tapi sekarang rata-rata pakai MP4 ya teman-teman. Kemudian kita upload video, kita tunggu untuk uploadannya untuk biar selesai terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya teman-teman, karena ini tergantung koneksi internet pada teman-teman juga. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita membuat size-nya ini. Size-nya ini disesuaikan ya, original 600 pixel karena saya menggunakan ini itu 600 pixel kali 338, nanti akan otomatis ya teman-teman. Kemudian kita convert GIF. Nah, nanti akan muncul, biasanya nanti aja muncul di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini klik save. Klik save akan mendownload otomatis, secara otomatis seperti ini. Nah, ini. Begitu ya teman-teman. Ini saya sudah download. Kemudian kita label. Kita label itu kita di ini icon. Sebelumnya fontnya atau apa ya namanya ya, tulisannya kita hapus terlebih dahulu, teksnya. Terus kemudian kita ikonnya itu kita rubah ini eksternal dan disimpan di mana filenya ya. Kemudian kita oke, nanti otomatis akan berubah. Kemudian sebelum dan agar tampilannya lebih bagus, tidak ada framenya yang seperti ini, contoh ya, contoh tidak ada frame seperti ini yang di atas, menu barnya di atas ya, paling atas sendiri. Itu caranya itu panel itu, kemudian kita klik panel ini, frame panel ya kan. Kemudian kita nyari ke
properties. Nah, ini undecorated. Ini digunakan untuk menghilangkan menu bar tersebut biar akan tampilan lebih baik. Kemudian kita ke kode ini untuk generate center. Jadi ini tampilannya jangan kemana-mana, maksudnya ke pojok kiri, pojok kanan bawah, atau pojok kanan atas, pojok kiri bawah, itu di center di tengah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pembuatan video. Kita pembuatan video sudah cukup ini. Kemudian kita menambahkan progress bar untuk nanti ada tampilan proses yang berjalan 1 sampai 100%. Proses yang berjalan ya teman-teman. Kemudian kita membuat label angka untuk laporan ini berapa persen, 1 sampai 100% gitu. Kemudian kita menambahkan kata-kata di sini, boleh terserah teman-teman, saya kasih kata-kata sabar ya kan gitu. Kemudian kita namakan masing-masing tersebut dari progress barnya ini, progress barnya ini. Terus kemudian ini labelnya saya namakan persen seperti ini. Terus kemudian ini kata-kata, kemudian yang di belakang ini untuk video gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bisa merubah yang ini, nanti bisa ditarik sini gitu. Itu caranya itu gampang ya teman-teman. Ini kita klik kanan, kemudian set layout, kemudian null layout ya. Jadi itu menyesuaikan di sini. Kemudian kita setting, langsung saja setting. Kita setting itu di sini, public static void main atau PSVM ya teman-teman. Kemudian kita start ini memanggil public kelasnya atau filenya, nama file start. Kita seolah-olah kita kasih kode S karena start yang saya ambil dari awalan saja. Kemudian kita new start untuk memulai. Gampangannya kita membuka untuk memulai. Set visible itu untuk menyesuaikan kalau saya mengarahkan itu untuk menampilkan sesuai tampilan yang ditampilkan. Maksudnya itu frame-nya ini, visible ini menyesuaikan yang ditampilkan, yang format yang didesain ini. Kemudian kita menggunakan try catch. Ini thread ini sleep itu ini ada jangka waktu kita membuka file tersebut. Jadi ini 80 detik ya teman-teman. Kemudian 80 detik ya, kurang lebih 80 detik gitu ya teman-teman. 80 detik teman-teman. Terus kemudian kita membuat try catch ini, terus catch ini interrupted exception X itu kan kita membuat thread ini sleep, nanti ada tampilan seperti ini. Terus kemudian try catch swing terus try catch itu nanti akan otomatis seperti itu tersebut. Nanti akan membuat import Java ini ya teman-teman. Kemudian kita untuk memulai kata-kata, perintah kata-kata tersebut cara bekerja itu caranya kita menggunakan try catch juga. For integer ini I, saya awalnya I, kemudian sama dengan 0, mulai dari 0 kemudian kurang sampai 100 gitu ya teman-teman. Mohon maaf. Kemudian kita I++ ini jadi proses berjalan gitu. Kemudian kita S persen itu gini, ini persen. S nya dari mana? S dari sini. Yang saya seolah-olah buat kategori S atau start. Kemudian set text I plus
ini persen, kata-kata persen ya teman-teman. Jadi jika i 10% proses di 10% itu akan muncul kata-kata sambil istighfar. Ya terserah teman-teman, saya kasih kata-kata sambil istighfar, sambil wiridan, sambil sholawatan, itu tetap pasti untuk mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Mohon maaf ya, itu agama saya teman-teman. Jadi ini kita membuat suatu proses, nanti akan muncul kata-kata, misalkan di proses 20%, nanti ada muncul berapa ini kata-katanya apa kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita proses ini akan berjalan. Nah, itu berjalan menyesuaikan start itu tadi. Dan ini untuk perintah ini, maksudnya untuk mengikuti ini juga ya teman-teman, 0 sampai 100. Nah, jika 100% akan close sendiri, nanti akan masuk ke halaman login. Lah, halaman login itu kita membuat sebuah kata kode atau panggilan login, judul ini login, kemudian L, kita seolah-olah kita membuat kategori L, kemudian new login itu untuk membuka file login, kemudian lanjut ke bawah, kita di sini di catch ini untuk melaporkan jika terjadi error ya teman-teman, login error kayak gitu. Nah, L ini set visible, kayak seperti saya terangkan tadi, itu L itu login, kemudian set visible itu menampilkan sesuai yang ditampilkan ya, maksudnya perintah kerja yang dikerjakan, maksudnya gitu ya teman-teman. Set visible ini start visible akan ke close kan gitu, false. Kemudian kita create end display the from ini nanti akan membuka sebuah login gitu ya teman-teman. Contoh ini ya, ini untuk contoh, ini sudah saya kerjakan. Nah, ini nanti tampilan ini menu bar tidak ada. Nah, ini akan proses sambil wiridan sholawatan. Nah, ini proses akan berjalan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita membuat from login itu juga seperti yang video-video sebelumnya itu juga sudah ada from login, tapi login ini saya buat itu di lokal di sini, bukan pakai database ya teman-teman, tidak manggil ke database. Kemudian login tersebut kita membuat panelnya atau JFrame frame-nya kita membuat background ini caranya gini teman-teman, kita membuat panel terlebih dahulu, kemudian kita tarik label di sini misalkan, kemudian seperti yang tadi saya contohkan itu ini di icon ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk teksnya dihapus, karena apa, nanti kalau jika teksnya nggak dihapus nanti kelihatan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita membuat label juga, username, kemudian ini pakai text field, kemudian password, label, kemudian passwordnya ini itu password field ya. Ini jadi ada bintang-bintang, muncul bintang-bintang gitu ya teman-teman. Kemudian kita membuat jangan lupa membuat juga sebuah panel daftar. Daftar ini digunakan untuk kita mendaftar di database, nanti akan muncul, kemudian nanti
kita memanggil loginnya itu username sama password gitu aja. Ini untuk simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Jika punya akun silahkan login. Nah ini dari kategori label ini saya pakai label ya teman-teman. Ya boleh bisa pakai radio button atau oke button atau apa, itu terserah teman-teman. Oke button itu ya teman-teman biasanya ya, tapi saya pakai label. Nah lanjut saja untuk yang login atau daftar dulu ya, daftar dulu aja ya teman-teman. Kita sudah membuat seperti ini. Kita pertama jangan lupa tetap koneksinya jangan sampai dihapus ya teman-teman. Kita import Java SQL connection, import Java SQL prepared ini untuk menyesuaikan kategori yang di bawah, kata-kata yang di bawah gitu ya teman, kata perintah yang di bawah. Kemudian Java X Swing JFrame ini untuk kata-kata di bawah pasti ada. Nah ini untuk membahasnya, untuk toolnya kita toolnya daftar ini kita belum rename nama. Biasanya saya rename tapi ini tidak rename karena mengejar waktu juga. Kita string txt nama itu ini ya teman-teman. Nah ini txt nama label, sebuah label, kemudian text field sendiri saya kasih nama sendiri. Nah nama lengkap kayak seperti itu. Kemudian kita memanggil nama lengkap untuk mendapatkan, maksudnya untuk mengisi teksnya, get text. Kemudian string txt username itu yang tadi username, kemudian sebuah label username ya teman-teman. Kemudian ini username user nm itu dari text file-nya, tabel text file-nya ya teman-teman. Kemudian get text ini untuk mengisi formulir, string txt password seperti yang tadi. Terus kemudian string value of itu nanti akan muncul passwordnya. Nanti password akan mengisi ketika kita gampangnya gini, kita mengisi password itu pasti ada bintang-bintang untuk value of-nya, nanti tetap akan terbaca di sini gitu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa get password ini tetap dirubah sesuai kalau ini teks ya teks, kalau ini password ya password, karena password itu kategorinya termasuk beda karena ada bintang. Kalau teks itu kata kayak gini ya, huruf ya teman-teman. Kemudian kita pakai try catch ini untuk memanggil koneksi, get koneksi ini ya teman-teman, juga memanggil ya koneksi ya. Terus kemudian kita string SQL ini database insert into user, karena kita membuat tabel user seperti biasa. Saya membuat user itu seperti ini. Terus kemudian strukturnya kita sederhana saja, pakai varchar semua karena varchar ini termasuk juga teks. Kemudian kita prepare statement. Nah ini prepare statement ini yang di atas ya teman-teman, untuk import Javanya nanti akan otomatis ada kayak pentong kayak seperti ini. Nah ini nanti diklik ada kayak seperti itu ya. Nah kayak gini-gini gitu ya teman-teman. Kemudian set string itu untuk memanggil prepare statement. Set string satu teks nama itu dari teks nama ini, nama, user, password kan gitu. Kemudian kita mengupdate eksekusi, gampangnya eksekusi update. Kemudian catch-nya ini exception jika data user error. Kemudian kita membuat JButton ini dua itu untuk menghapus semua data yang di sini, text file-nya atau password field atau text file-nya itu akan terhapus kan gitu. Ini juga teks. Nah ini bisa dirubah password juga bisa ya teman-teman.
Kemudian kita membuat sebuah kata ini. Nah, ini cara kerjanya itu biar bisa diklik itu event, kemudian mouse itu ya mouse tahu ya teman-teman, pasti tahu, bukan tikus ya teman-teman. Kemudian mouse klik ini akan muncul seperti ini. Kita login itu ini itu untuk ke data yang sudah dibuatnya di yang login ya teman-teman. Kemudian membuka login ini saya istilahkan LG login, LG set visible true untuk membuka login. Kemudian sesuai dengan format login ya teman-teman. LG pack juga untuk untuk menyesuaikan yang dibuka. Kemudian LG set location relative to itu membuka di sini lokasinya di sini. Kemudian 0 itu bisa gampangannya gitu. Kemudian set default close operation keyframe exist on close ini untuk menutup yang di daftar ini. Kemudian dispon itu juga untuk menutup juga ya, ada kata-kata kayak seperti itu. Kalau simpelnya itu yang saya sering pakai yaitu login LG new login atau new login sama dengan LG set visible, kemudian disponse itu juga cukup. Nah, ini sudah termasuk membuat sebuah daftar. Kemudian untuk login ini juga kita menamai beberapa juga ya teman-teman, kayak seperti sudah saya jelaskan txt username seperti lain-lain itu. Nah, kemudian kita pertama-tama kita membuat import dulu, import Java SQL connection dan SQL statement. Ini juga di bawah juga ada. Dan swing JFrame itu di bawah juga ada, JOption pen itu ada, result set itu ada di bawah. Nah, nanti kita menyesuaikan sesuai yang di bawah. Nanti ada gambar kayak lampu, ada pentung kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita membuat langsung saja ke simpennya, ke button login, button login ini kita connection C itu kita seolah-olah itu koneksinya itu C kan gitu. Terus kemudian koneksi ini untuk memanggil data ini. Kita membuka koneksi, gampangannya untuk memanggil ini, get koneksi ini untuk memanggil. Kemudian statement ini untuk siap-siap gampangannya untuk membuat statement itu kayak kayak kata kerja, langsung perintah kerja yang terbaru kayak gitu ya teman-teman. Kemudian string SQL ini untuk memilih select from user, ini saya buat itu dari sini ya teman-teman. SQL akan otomatis ini select from user where ini kata kerja terserah teman-teman sesuai yang di tabel gitu. Kemudian username sama dengan kemudian ini kenapa kok ada petik 1, karena ini menyesuaikan yang di sini di jelajah ini ada username ini ya. Kemudian username, kemudian get text ini belum saya kategori masing-masing, maksudnya kayak admin, maksudnya kayak member itu belum. Ini baru permulaan, jadi itu username user nm ini dari ini teman-teman text file-nya. Nah, kita memasukkan username-nya, kemudian akan memanggil username di database gitu ya teman-teman, ceritanya gitu. Kemudian seperti yang di atas juga ditambahkan n untuk dan. Kemudian password, ini password menyesuaikan yang di sini di tabelnya. Kemudian PSS itu dari password field-nya saya kategorinya PSS aja. Kemudian get text
sebenarnya ada get text, ada get password. Jadi kita tergantung ya teman-teman. Kadang password ini kalau di database itu sebenarnya itu kayak token ya, token banyak panjang kali lebar itu panjang ya teman-teman. Tapi ini kan saya membuatnya pakai kata kayak gitu ya teman-teman, tidak menggunakan kode token. Itu sebenarnya bisa, tapi saya belum menemukan caranya seperti itu. Kita get text untuk memanggil passwordnya, kemarin mengisi password walaupun get passwordnya ya kan. Kemudian result set ini untuk kembali ke SQL, untuk memanggil SQL-nya. Result set execute, eksekusi query dari SQL, dari database. Kemudian R ini itu dari perintah ini ya, result set ini. Terus kemudian next itu selanjutnya kita membuka menu. Jadi habis klik masuk seperti ini, klik masuk. Nah ini sudah masukkan ini, kemudian klik masuk itu langsung ke menu set visible true ya. True itu gampangannya iya kayak gitu ya, false itu tidak. Terus this response itu untuk meng-close sebuah data yang loginnya itu ya teman-teman. Kemudian jika kan else ini untuk menampilkan job option pane-nya untuk message-nya dialog. Coba cek username dan password jika memasukkan password dan username salah, dan akan kembalikan fokus ke password juga ya teman-teman, request passwordnya yang difokuskan seperti itu. Catch-nya ini, exception-nya ini, ekstensinya atau ekstensinya itu untuk menampilkan perintah error mas, itu untuk ketika kita tidak bisa mengambil data yang gampangannya gini, kita tidak bisa connect ke database tersebut. Kemudian untuk daftar ini sudah saya jelaskan ya seperti yang tadi. Untuk daftar df ini kata-kata seolah-olah kayak saya mengutarakan misalnya inisial df kan, daftar kan gitu. Untuk new daftar itu bisa kayak menggunakan yang ini ya teman-teman, new menu kayak seperti ini, set visible true itu bisa seperti yang saya sudah jelaskan yang di sana. Kemudian kita membuat menu yang seperti video sebelumnya yang di data GUI itu juga sama, tugas GUI itu juga sama. Nah kita ini membuat informasi pribadi itu kita promosi kepribadian saya kepribadian saya. Nah ini kayak seperti ini, kita membuat, nanti akan muncul ini ya teman-teman. Kita bisa ini tidak tidak bisa di close, itu bisa, itu caranya ini mana ya tadi, undercorrected. Kita mencari, nah ini undercorrected. Kita coba apakah kita bekerja sistemnya. Nah ini tidak bisa ada close ya, tidak ada close ya. Nah ini pasti akan menu awal. Nah ini kayak gitu ya teman-teman. Nah menu awal ini oke button, kita new menu kembali ke menu ini seperti itu. Kemudian menu data transaksi juga, ini new data jual untuk memanggil data jualnya, file data jual yang ini kan gitu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja tes cara kerja dari sistem tersebut dari start. Nah start nih, nah ini kan ada tulisan sambil istighfar, astagfirullahaladzim, terus wiridan, subhanallah, walhamdulillah, walailallahu wabar, bersolawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kayak gitu ya teman-teman. Kita masukkan username, kita menyesuaikan yang sudah didaftarkan. Nah ini passwordnya kan saya Nur Fauzi 19 katakanlah kan seperti itu.
Nah, kita masuk daftar. Nah, akan muncul berhasil. Kemudian ini ada menu. Silahkan pilih menu. Kita penasaran sih siapa sih pembuatannya. Nah, ini pembuatannya adalah saya. Kemudian transaksi akan muncul data transaksi kan seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata penjelasan maupun sikap juga dari penjelasan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terus kemudian ini saya juga masih banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari informasi referensi di sana-sana, terutama di Bapak dosen saya. Terima kasih ya Bapak untuk memberi ilmunya. Kemudian terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.